Pernahkah kamu mencintai begitu dalam hingga kamu meleburkan dirimu sendiri? Pernahkah kamu menjadi wanita yang sabar dan pengertian, selalu ada di sisinya, hanya untuk menerima ketidakpedulian, pengabaian, atau lebih buruk lagi, perasaan dianggap sebagai rencana cadangan yang mudah digantikan? Kamu tidak bisa mengerti mengapa cintamu yang tulus tidak dihargai. Dan dari sini, sebuah pertanyaan menusuk muncul dari bagian terdalam dirimu. Apakah ada yang salah dengan cara aku mencintai? Kamu tidak salah karena mencintai. Kesalahannya hanya terletak pada sikap batin yang kamu pegang saat kamu mencintai. Sebuah sikap yang tampak feminin, lembut, penuh pengorbanan, tetapi membuatmu tidak terlihat dalam ceritamu sendiri. Carl Jung menyebut ini sebagai keadaan di mana ego kehilangan koneksi dengan keseluruhan diri di dalam. Ketika kamu mencintai dari rasa takut akan ditinggalkan, dari kebutuhan untuk diterima, kamu hanya memanipulasi dirimu sendiri untuk eksis dalam pandangan orang lain. Kebenarannya adalah, pria tidak menghargai apa yang selalu tersedia. Mereka tidak takut kehilangan wanita yang selalu berkata ya, yang selalu hadir, selalu mengakomodasi. Paradoksnya adalah, hanya ketika kamu berhenti mencari validasi darinya, dia mulai mendambakan validasi darimu. Dalam video ini, kita akan menyelami satu sikap feminin yang Carl Jung, melalui lensa psikoanalisisnya, mungkin anggap sebagai kebangkitan suci dari arketipe feminin yang utuh. Dan ini tidak berhenti pada teori. Kamu tidak hanya akan mengerti mengapa pria yang pernah menganggapmu remeh tiba-tiba menatapmu dengan mata baru, tetapi kamu juga akan memahami cara terhubung kembali dengan sumber kekuatan batin di mana cinta bukan lagi negosiasi, tetapi hasil alami dari keseluruhan keberadaanmu. Nomor 1. Mengungkap ilusi wanita baik, bayangan dari feminitas yang terdistorsi. Sejak usia muda, banyak wanita dikondisikan bukan melalui ajaran eksplisit, tetapi melalui tatapan penuh harap, hadiah diam-diam, dan sikap dingin yang tiba-tiba ketika mereka terlalu nyata. Mereka belajar bahwa cinta tidak datang dari menjadi diri sendiri, tetapi dari tunduk dengan cerdas. Mereka mengembangkan intuisi yang tajam, bukan untuk memahami diri mereka sendiri, tetapi untuk merasakan dan menyesuaikan diri dengan emosi orang lain. Seolah-olah hati mereka adalah barometer yang mengukur cuaca psikologis pria di hadapan mereka. Mereka belajar untuk mengalah, menghindar, menghaluskan setiap tepi tajam dari dunia batin mereka, hanya agar pas di ruang yang tidak pernah diizinkan untuk mereka desain. Tidak ada yang mengatakannya secara langsung, tetapi pesan yang tertanam dalam ketidaksadaran mereka berbunyi jelas sebagai mantra kuno. Untuk dicintai, jadilah menyenangkan, jangan mengganggu permainan. Secara bertahap, arketipe feminin yang terdistorsi tumbuh di dalam diri mereka. Carl Jung menyebutnya anima, elemen feminin dari jiwa, tetapi terperangkap dalam kedok wanita baik. Orang yang hidup untuk menyenangkan, yang tersenyum bahkan ketika hatinya hancur. Ini bukan kelembutan sejati. Ini adalah kelembutan yang dipelintir oleh rasa takut. Takut ditinggalkan, takut tidak cukup, takut menjadi terlalu berlebihan dan mengecewakan seseorang. Bayangkan seorang wanita seperti lilin beraroma. Semua orang ingin menjaganya tetap dekat karena kehadirannya yang menenangkan, menghibur, dan aman. Tetapi begitu ada cukup cahaya, mereka memadamkannya tanpa berpikir dua kali. Wanita baik itu seperti nyala api kecil itu, diam-diam terbakar untuk orang lain. Tidak pernah tahu apakah cahayanya cukup untuk menghangatkan dirinya sendiri. Dan kemudian, suatu hari dia padam. Bukan karena dia tidak mencintai, tetapi karena dia mencintai dengan cara yang membuatnya menghilang. Lihat kembali hubungan yang telah kamu alami. Berapa kali kamu berkata tidak apa-apa ketika kamu terluka? Berapa kali kamu menyangkal kebutuhanmu sendiri hanya untuk menghindari menjadi beban? Berapa kali kamu berkata pada dirimu sendiri, aku tidak boleh terlalu sensitif ketika hatimu berteriak karena kesepian dalam hubunganmu?
Itu bukan cinta. Itu adalah insting bertahan hidup yang menyamar sebagai pengorbanan. Jika kamu pernah menemukan dirimu di saat-saat itu, tuliskan di bawah ini, hanya untuk dirimu sendiri, guna mulai menamai apa yang telah kamu tanggung dalam diam. Karena terkadang hanya dengan berani menuliskan kebenaran, pertama sudah menjadi langkah untuk keluar darinya. Dan yang lebih menakutkan adalah bahwa masyarakat telah membingkai model wanita ideal ini sebagai standar moral. Dalam film, dalam budaya populer, mereka memuji gadis-gadis yang selalu memaafkan, selalu menunggu, selalu mengerti. Pada kenyataannya, ini menjadi bentuk halus dari kontrol psikologis. Jika kamu tidak cukup lembut, cukup sabar, cukup menyenangkan, kamu tidak layak. Tetapi dalam psikoanalisis Jungian, biaya menekan anima adalah retakan dalam jiwa. Ketika arketip feminin terdistorsi, dilucuti dari suaranya dan dikurung, ia tidak lenyap. Ia tenggelam ke kedalaman ketidaksadaran, di mana ia menjadi bayangan. Dan dalam bayangan itu, anima tidak lagi lembut. Ia menjadi pahit, penuh kebencian, dan mungkin bangkit sebagai kemarahan yang tak dapat dijelaskan, kecemburuan yang intens, atau kelelahan diam dari jiwa yang belum didengar terlalu lama. Jung pernah berkata, sampai kamu membuat ketidaksadaran menjadi sadar, itu akan mengarahkan hidupmu, dan kamu akan menyebutnya takdir. Ketika kamu tidak menyadari bahwa kamu hidup berdasarkan harapan orang lain, kamu akan menyebut rasa sakitmu sebagai takdir. Seolah-olah kamu dilahirkan untuk diabaikan, dilupakan. Tetapi kebenarannya adalah, kamu tidak kekurangan cinta. Kamu hanya mencintai dari diri yang bukan dirimu yang sebenarnya. Seorang wanita yang mengikuti saluran kami pernah membagikan ini. Dia menghabiskan bertahun-tahun di sisi prianya, menjadi pacar yang sempurna dalam segala hal. Tidak pernah cemburu, tidak pernah menuntut, tidak pernah membuat hubungan menjadi berat. Dia percaya cinta membutuhkan pengertian tanpa syarat, bahwa jika dia cukup lembut, cukup mengerti, pria itu akan tinggal bersamanya selamanya. Tetapi pada akhirnya, pria itu meninggalkannya demi seseorang yang baru saja dia temui. Dan ketika dia bertanya mengapa, jawaban pria itu memotong seperti pisau tipis. Kamu orang baik, kamu pantas mendapatkan yang lebih baik. Tapi dia, aku tidak bisa menolaknya. Cinta bukanlah hadiah untuk kepatuhan. Pria tidak mencintai wanita yang selalu berkata ya. Mereka tertarik pada wanita yang memiliki pusat, batasan, dan identitas yang berbeda. Jung menyebut ini individuasi, proses menjadi diri sendiri, menanggalkan peran masyarakat, melepaskan topeng siapa aku di mata orang lain untuk melangkah ke keberadaan yang otentik dan orisinal. Daya tarik tidak terletak pada menjadi menyenangkan, itu terletak pada kebenaran yang tidak menyesal. Jadi, sudah waktunya untuk membunuh ilusi wanita baik, bukan untuk menjadi pahit atau dingin, tetapi untuk kembali menjadi wanita yang jujur dan utuh, yang tidak membutuhkan persetujuan siapapun untuk eksis. Saat itulah anima, jiwa feminin di dalam dirimu, tidak lagi dikurung, tetapi bangkit seperti aliran purba, liar, misterius, dan tak tergoyahkan. Dan seorang pria, jika dia memiliki kedalaman yang cukup, tidak hanya akan menganggapmu serius, dia akan takut kehilanganmu. Bukan karena kamu mengancamnya, tetapi karena kamu akhirnya menjadi seseorang yang tidak lagi takut tersesat. Nomor 2, kebenaran psikologis. Pria tidak menghormati kepatuhan, tetapi keutuhan. Dan itu adalah tragedi diam dari banyak wanita. Dalam usaha mereka untuk dicintai, mereka memilih kepatuhan daripada kehadiran, menyenangkan daripada menegaskan, memudar daripada bersinar. Tetapi inilah yang tidak diberitahukan oleh siapapun kepadamu. Pria tidak menghormati apa yang menyenangkan. Mereka didorong, ditantang,
dan terpikat oleh apa yang memiliki bobot. Mereka mungkin mengeksploitasi kepatuhan, tetapi mereka berlutut di hadapan keutuhan. Dalam psikologi evolusioner, otak pria dirancang untuk mencari tantangan guna menetapkan nilai mereka. Mereka berkembang melalui kompetisi, melalui penaklukan, bukan dalam arti dangkal, tetapi dalam arti yang lebih dalam. Mereka perlu merasa bahwa cinta yang mereka terima mencerminkan kapasitas, kualitas, dan kedalaman sejati mereka. Seorang wanita yang terlalu mudah, terlalu lunak, terlalu bisa didapatkan, tidak peduli seberapa besar dia mencintai, tidak mengaktifkan wilayah otak yang terkait dengan usaha dan pelestarian. Karena sistem saraf mereka tidak merasakan bobotnya. Carl Jung berkata, daya tarik terbesar datang bukan dari seseorang yang dapat diprediksi, tetapi dari seseorang yang mewujudkan, baik cahaya maupun bayangan, yang hidup sepenuhnya sebagai diri mereka sendiri. Dan ini terutama benar dalam dinamika antar gender. Seorang wanita yang mematuhi segalanya secara bertahap berhenti memancing respons emosional di ketidaksadaran pria, karena dia tidak lagi harus memantulkan apapun darinya. Tidak ada simetri, tidak ada tarikan. Bayangkan dua kutub magnet. Ketika satu melunak hingga menyatu ke yang lain, kutub yang berlawanan lenyap. Dan menurut hukum fisika, daya tarik itu pun memudar. Pria tertarik pada seorang wanita bukan karena dia selalu setuju dengan mereka, tetapi karena dia adalah entitas dengan batasan yang jelas, kehadiran yang berbeda, dunia batin yang cukup dalam untuk tidak ditelan oleh dunia mereka. Mereka tidak menghormati wanita yang selalu setuju. Mereka menghormati wanita yang tahu kapan harus berkata tidak. Mereka tidak menghargai orang yang selalu bisa didekati. Mereka menghargai wanita dengan ambang batas yang jelas, yang tidak memberikan segalanya dengan mudah, yang hanya membuka pintu ketika sesuatu yang layak melangkah maju. Dalam psikologi Jungian, ini adalah prinsip individuasi dalam hubungan. Ketika seorang individu, pria atau wanita, tidak mempertahankan identitas yang berbeda, mereka menjadi gambar yang buram dalam pikiran orang lain. Dan tanpa fondasi untuk memantul, koneksi yang dalam memudar. Itulah sebabnya wanita yang baik dan pengertian yang tidak pernah melakukan kesalahan, seringkali paling mudah digantikan. Dia tidak meninggalkan jejak pada ketidaksadaran pria itu. Seorang pria mungkin tidur di sampingmu setiap malam, berbagi hidup denganmu. Tetapi jika kamu tidak memegang pusatmu, kekosongan secara bertahap akan terbentuk di dalam dirinya, dalam alam bawah sadarnya. Kamu bukan lagi orang lain yang berbeda, tetapi perpanjangan dari dirinya sendiri. Dan seseorang tidak dapat menginginkan versi dari dirinya sendiri. Seperti pelukis yang tidak bisa mencintai karya yang secara mekanis mengulang goresannya, dia akan dihantui oleh lukisan dengan jiwanya, bayangan tersembunyi, kurva tak terduga, dan cahaya yang tidak bisa dia kendalikan. Itulah wanita yang utuh, menyeimbangkan cinta dan batasan, kelembutan dan kekuatan, keterbukaan dan mengetahui kapan harus menutup. Kamu bisa mencintai seseorang tanpa menjadi gema mereka. Kamu bisa tinggal di sisi mereka tanpa menghilang ke dalam mereka. Dan itulah yang membuatnya tetap terjaga, tertarik, dan tidak mau menganggapmu remeh. Sebuah studi psikologi perilaku pernah menunjukkan bahwa seorang wanita yang utuh menciptakan rasa daya tarik yang berbahaya. Dia tidak bergantung padanya. Dia bisa mencintainya dengan dalam, tetapi juga pergi jika itu berarti kehilangan dirinya sendiri. Dan ketidakpastian itu membangkitkan insting purba pada pria untuk melestarikan, membuktikan, menaklukkan, berusaha. Tanpa rasa takut kehilangan, tidak ada motivasi untuk menghargai. Tanpa perbedaan yang jelas antara aku dan dia, cinta menjadi kelanjutan kebiasaan yang hambar. Tetapi ketika dia adalah entitas yang berbeda, tidak mudah terombang-ambing oleh janji atau pandangan. Setiap momen bersamanya terasa seperti kemenangan.
Dan jika dia memiliki kedalaman, keberanian, dan harga diri yang cukup, dia tidak akan menghindar dari tantangan itu. Dia akan tumbuh karena kehadiranmu. Tetapi jika tidak, kamu tidak perlu melakukan apapun. Keutuhanmu akan menjadi filter alami, membiarkan mereka yang kurang berbobot keluar dari hidupmu. Jadi ingatlah ini, kepatuhan membelikanmu kenyamanan, tetapi keutuhan memberimu rasa hormat. Dan dalam cinta, rasa hormat adalah satu-satunya hal yang layak dipertahankan. Jika apa yang saya bagikan di sini menyentuh sesuatu yang lebih dalam di dalam dirimu, tinggalkan tanda untuk dirimu sendiri. Dengan menekan suka sebagai cara untuk mengatakan pada dirimu sendiri, aku siap melepaskan kenyamanan untuk mulai dihormati. Dan jika kamu ingin melanjutkan perjalanan ini, mengeksplorasi esensimu, arketip, dan kekuatan feminin sejati melalui lensa Jung, berlangganan dan nyalakan notifikasi. Ini tidak hanya akan menjadi video, ini akan menjadi ruang suci bagimu untuk mengingat siapa kamu sebenarnya. Nomor 3, 4 kunci untuk menumbuhkan sikap feminin yang unik. Jadi, bagaimana kamu tidak hanya mengerti, tetapi mewujudkan wanita utuh itu? Orang yang tidak memohon kehadiran, tetapi membuat pria memilih untuk tinggal. Bagaimana kamu memastikan setiap langkah yang kamu ambil, setiap emosi yang kamu pegang, memancarkan energi yang membuatnya tidak mau mengabaikan atau kehilanganmu? Untuk mencapai ini, kamu membutuhkan alat nyata. Kunci-kunci ini bukan hanya untuk membuka hati seorang pria, tetapi untuk membuka gerbang kembali ke dirimu sendiri, di mana daya tarik sejati dimulai. Sudah waktunya untuk berhenti menunggu dan mulai menciptakan. Jika kamu siap, komentari aku siap, dan bergabunglah denganku di bagian selanjutnya, di mana 4 kunci akan membantumu menjadi wanita itu. Kunci 1. Berhenti menjadi wanita baik. Inilah kebenaran yang mengejutkan namun perlu. Wanita baik yang telah kamu coba jadi selama bertahun-tahun tidak lebih dicintai. Dia hanya lebih mungkin dimanfaatkan. Dia adalah produk dari harapan masyarakat, budaya patriarki, dan ingatan yang tertanam oleh tatapan dingin ketika kamu berani menunjukkan emosimu yang sebenarnya. Tetapi dalam psikologi dalam Carl Jung, wanita itu bukan kamu. Dia hanyalah topeng, persona yang dikenakan untuk bertahan hidup, bukan untuk hidup. Jadi, kunci pertama untuk menjadi wanita yang dianggap serius oleh pria dan takut kehilangan, bukan untuk melakukan lebih banyak, memberi lebih banyak, atau berkorban lebih banyak. Itu adalah untuk berhenti. Berhenti mematuhi. Berhenti percaya, kamu harus benar untuk dipertahankan. Berhenti menjadi wanita baik. Mulailah menjadi wanita jujur. Dalam bahasa Jung, ketika kamu hidup terlalu lama di balik topeng wanita ideal, kamu menjadi terputus dari dirimu sendiri, inti sejatimu. Pemutusan ini tidak hanya menguras vitalitasmu, tetapi juga membuatmu tidak terlihat oleh pria. Karena pada tingkat ketidaksadaran, pria dewasa hanya tertarik pada apa yang nyata, apa yang membawa energi berbeda. Secara alami, energi tidak dapat mengalir melalui template. Ia membutuhkan ruang mentah yang belum dipoles. Bayangkan jiwamu sebagai taman purba. Wanita baik memangkas setiap duri, menyembunyikan setiap sudut gelap, dan membersihkan apapun yang mungkin tampak berantakan. Taman itu rapi, menyenangkan, tetapi tidak bernyawa. Wanita jujur, bagaimanapun, menjaga semak-semak liar, angin yang menderu melalui malam badai, dan jejak luka lama. Karena ini, tamannya hidup, otentik, dan sangat mengundang. Jadi, apa praktik pertamanya? Ini bukan tentang meneriaki seseorang atau menghancurkan norma. Ini adalah jeda yang disengaja. Pertanyaan tenang namun kuat. Setiap kali kamu akan mengatakan ya pada sesuatu yang menyusutkanmu di dalam. Apakah aku setuju karena cinta atau karena takut? Hari demi hari, kamu akan menyadari banyak hal yang kamu setujui, angguki, atau tersenyum melaluinya. Tidak datang dari kebaikan yang tulus,
tetapi dari rasa takut kehilangan tempatmu di hati seseorang. Dan ketika kamu mengatakan ya karena takut, suara itu kosong. Itu tidak menciptakan koneksi. Itu hanya memberi kekuatan kepada orang lain. Selanjutnya, cobalah menunda tanggapanmu. Ketika seseorang meminta sesuatu darimu, jangan langsung menjawab. Katakan, biarkan aku memikirkannya. Momen jeda itu adalah tempat kamu merebut kembali dirimu sendiri. Kamu menarik emosimu keluar dari pusaran refleks dan menempatkannya kembali di pusatmu. Tanyakan, apakah aku menginginkan ini? Jika tidak, tolaklah dengan lembut tetapi tegas. Tidak perlu marah. Kebenaran tidak perlu diteriakkan untuk memiliki bobot. Langkah lain, berlatihlah mengatakan tidak secara aktif setiap hari. Mulailah dari yang kecil. Tolak undangan yang tidak membuatmu bersemangat, percakapan yang menguras energimu, atau kebiasaan yang membuatmu merasa habis. Ini bukan tentang menjadi berduri. Ini tentang menjadi terdefinisi, tajam, berkontur. Karena orang hanya menghormati apa yang memiliki batasan. Jung menekankan bahwa keutuhan tidak datang dari menjadi sempurna, tetapi dari hidup sepenuhnya dengan baik, cahaya maupun bayangan. Ini berarti kamu tidak perlu selalu benar, bahagia, atau disukai. Kamu hanya perlu menjadi nyata. Jika kamu sedih hari ini, biarkan kesedihan itu terlihat. Jika kamu frustrasi, beri ruang untuk bernapas. Jangan bermain sebagai ibu yang menenangkan bagi semua orang. Kamu tidak dilahirkan untuk menjadi bantalan emosional bagi pria untuk beristirahat. Saya masih ingat perasaan mengatakan tidak untuk pertama kalinya tanpa menjelaskan. Tenggorokan saya kering, jantung saya berdebar seolah-olah saya telah melakukan sesuatu yang salah. Tetapi saat saya berjalan pergi, saya menyadari saya masih utuh. Dan untuk pertama kalinya, saya merasa sangat bangga pada diri saya sendiri. Tindakan simbolis dan kuat lainnya. Tulis ulang cerita aslimu tentang wanita yang kamu pikir harus kamu jadi. Ambil selembar kertas dan daftar semua yang kamu yakini perlu kamu lakukan untuk dicintai. Misalnya, aku harus selalu sabar. Aku harus tahu cara memasak. Aku tidak boleh membuat dia merasa salah. Kemudian di sebelah setiap item, tanyakan, apakah ini benar? Atau apakah ini hanya bayangan di dalam diriku yang berbicara? Praktik penting terakhir, terimalah rasa bersalah awal. Ketika kamu berhenti menjadi wanita baik, kamu akan merasa bersalah. Bersalah karena menolak, karena jujur, karena mengutamakan dirimu sendiri. Tetapi jangan biarkan rasa bersalah itu membodohimu. Itu bukan tanda kamu salah. Itu hanya mekanisme pertahanan dari ego lama yang panik saat kamu mulai hidup secara otentik. Dan ketika kamu mulai hidup dengan cara ini, setiap sel di tubuhmu mengirimkan sinyal tak terlihat. Aku berharga. Jika kamu tidak melihat itu, aku akan pergi. Pada saat itu, pria mulai melihatmu secara berbeda, tidak lagi dengan keakraban, tetapi dengan rasa takut kehilangan sesuatu yang terlalu nyata, terlalu langka, terlalu tak tergantikan. Kunci 2. Kuasai emosimu. Begitu kamu mulai melepaskan topeng wanita baik, berani berhenti mengangguk, dan mulai hidup secara otentik, sesuatu akan bangkit di dalam dirimu. Emosi mentah yang tidak disaring dan tidak tersentuh oleh tangan yang menenangkan. Mungkin kemarahan yang ditekan selama bertahun-tahun, kesedihan yang tidak pernah berani kamu akui, atau kegembiraan yang tertahan karena takut iri hati atau ditinggalkan. Di sini kamu berdiri di persimpangan jalan. Entah kamu terus menekan emosimu, atau kamu belajar menguasainya seperti seorang ratu di atas tahtanya. Bukan dengan mengendalikan, tetapi dengan mengenali dan menghormatinya. Carl Jung berkata, manusia tidak memiliki gagasan. Gagasanlah yang memiliki manusia. Inilah sebabnya mengapa begitu banyak wanita berpikir mereka lembut, tetapi kemudian meledak secara tak terduga. Berpikir mereka lunak,
tetapi menjadi sangat cemburu. Berpikir mereka mencintai dengan tulus, tetapi tenggelam dalam ketergantungan. Bukan karena mereka lemah, tetapi karena mereka tidak pernah diajarkan untuk duduk bersama emosi mereka sebagai teman, hanya untuk menjinakkan, menyembunyikan, atau membenarkannya agar sesuai dengan orang lain. Emosi secara alami adalah energi yang bergerak melalui tubuh. Kemarahan, kesedihan, luka, kegembiraan. Arus biologis mereka mengalir melalui sarafmu. Seperti sungai, jika kamu mencoba memblokirnya, mereka akan menemukan titik terlemah untuk meledak. Seringkali dalam hubungan intim, menguasai emosi bukan tentang menahan atau tidak merasakan apa-apa, tetapi mengetahui dengan tepat apa yang kamu rasakan dan berdiri teguh di dalamnya, tidak hanyut atau tenggelam. Bayangkan emosimu sebagai ombak. Seorang wanita yang terputus dari dirinya sendiri, entah tersapu dalam ombak, kehilangan semua ketenangan, atau mencoba menekannya sepenuhnya. Tetapi seorang wanita yang menguasai emosinya, berdiri di pantai menghadapi ombak yang menerjang tanpa rasa takut atau pemanjaan. Dia tahu dia marah, sedih, atau terluka, dan dia membiarkan perasaan itu ada, bukan sebagai senjata untuk mengubah orang lain, tetapi sebagai kekuatan hidup yang harus diakui. Bagaimana kamu mempraktikkan ini? Mulailah dengan sesuatu yang kecil, tetapi revolusioner. Namai emosimu saat mereka muncul. Tidak secara samar seperti, aku merasa buruk, atau aku tidak baik-baik saja, tetapi secara spesifik, aku merasa ditinggalkan. Aku merasa tidak dihormati. Aku merasa malu. Seperti yang ditunjukkan oleh ahli saraf Antonio Damasio, menamai emosi dengan bahasa menenangkan respons biologis otak. Kamu berhenti menjadi emosi itu dan menjadi pengamat yang disengaja. Selanjutnya, alih-alih bereaksi, perlakukan emosi sebagai pesan. Misalnya, jika kamu merasa ditinggalkan karena dia tidak membalas pesanmu, alih-alih mengirim rentetan pesan, apa yang salah? Jeda dan tanyakan, apakah perasaan ditinggalkan ini benar-benar tentang dia, atau apakah ini menyentuh luka lama? Ketika kamu memisahkan orang lain dari emosi batinmu, kamu merebut kembali kendali. Tidak ada lagi refleks, hanya respon sadar. Praktik yang kuat, simpan jurnal emosi dengan struktur 3 bagian: situasi, emosi, dan kebutuhan. Misalnya, situasi. Dia membatalkan rencana kami di menit terakhir. Emosi, kekecewaan, sakit hati. Kebutuhan, untuk merasa dihargai, diprioritaskan. Ketika kamu melihat kebutuhan di bawah emosi, kamu berhenti mengatakan hal-hal samar seperti, kamu tidak mencintaiku lagi, dan bisa berkata, apa yang menyakitiku adalah perasaan tidak diprioritaskan. Aku perlu tahu apakah aku masih bagian penting dari hidupmu. Ini bukan kelemahan. Ini adalah bahasa seorang wanita yang matang secara emosional. Tindakan ampuh lainnya adalah mempraktikkan keheningan aktif. Alih-alih bereaksi secara instan ketika emosi melonjak, mundurlah dari situasi. Bukan untuk menghindar, tetapi untuk menciptakan ruang bagi dirimu sendiri. Berjalan-jalanlah, bernapaslah dalam-dalam 3 kali, atau cukup katakan, aku butuh 10 menit untuk mendengarkan diriku sendiri. Ini adalah tindakan otoritas batin yang paling kuat. Seseorang yang bisa menahan emosinya sendiri tidak perlu menumpahkannya pada orang lain. Mengapa ini membuat pria menganggapmu serius dan takut kehilanganmu? Karena seorang wanita yang bisa menangani emosinya sendiri tidak dapat dimanipulasi. Dia tidak membutuhkan mereka untuk merasa lengkap. Namun, kualitas itu justru membuat mereka merasa signifikan ketika dipilih untuk berada di sisinya. Dia tidak membuang rasa tidak aman pada mereka atau mengandalkan mereka untuk mendefinisikan kebahagiaannya. Dan itu membangkitkan rasa hormat yang langka. Rasa hormat untuk entitas yang tidak dapat dikendalikan namun sangat menarik. Dan ingat,
Kekuatan tidak terletak pada tidak merasakan apa-apa. Kekuatan terletak pada berdiri di tengah pusaran emosi tanpa larut. Ketika kamu melakukan ini dengan gigih, penuh kasih, tanpa terburu-buru, kamu berhenti menjadi wanita manis di mata seseorang. Kamu menjadi wanita yang mendalam, orang yang membuat pria bertanya-tanya. Dia merasakan dirinya begitu dalam. Apakah aku layak merasakannya? Dan ketika pertanyaan itu mulai bergema di benaknya, saat itulah rasa takut kehilanganmu berakar. Bukan karena kamu mengancam untuk pergi, tetapi karena kehadiran penuhmu adalah alam semesta. Dan mereka yang tidak memiliki cukup bobot akan secara alami terdorong keluar dari orbitnya. Kunci 3. Batasan adalah emas. Ketika kamu telah belajar berdiri teguh di tengah gelombang emosionalmu, tidak tersapu atau menuntut orang lain membuatmu baik-baik saja untuk merasa aman, kamu akan mulai mendengar suara yang lebih dalam, suara perlindungan. Itu berbisik di dadamu ketika kamu tidak dihormati, tetapi masih tersenyum. Ketika seseorang berulang kali terlambat dan kamu masih menunggu, ketika kamu lelah tetapi terus berusaha menyenangkan, suara itu tidak ada di sana untuk membuatmu merasa buruk. Itu ada di sana untuk mengingatkanmu bahwa batasan diperlukan, dan batasan adalah rasa hormat yang kamu berikan pada dirimu sendiri. Karo Jung berkata, kamu adalah apa yang kamu lakukan, bukan apa yang kamu katakan akan kamu lakukan. Dalam psikologi Jungian, individu yang matang tahu mereka bukan perpanjangan dari siapapun, juga tidak mengizinkan orang lain menjadi perpanjangan mereka. Ini adalah garis suci di mana kamu mulai dan di mana kamu berakhir. Batasan bukan dinding yang dibangun dari rasa takut, tetapi batas dari keutuhan batin. Banyak wanita telah dikondisikan untuk percaya bahwa cinta berarti menghapus semua batasan, berkorban sampai mereka larut. Tetapi dalam realitas psikologis, ini tidak menginspirasi kekaguman. Ini menyebabkan disorientasi. Tanpa batasan yang jelas, kamu berhenti menjadi entitas independen baginya untuk memantul. Kamu menjadi genangan tak berbentuk tanpa perlawanan, tanpa ketegangan permukaan. Jadi, bagaimana kamu menetapkan batasan tanpa rasa bersalah atau takut dilihat sebagai egois? Pertama, bedakan antara batasan dan tuntutan. Tuntutan mengatakan, kamu harus berubah untukku. Batasan mengatakan, aku akan menarik diri jika ini terus berlanjut, karena aku menghormati emosi dan energiku. Tuntutan berusaha mengendalikan orang lain. Batasan hanya mengendalikan bagaimana kamu mengizinkan orang lain menyentuh hidupmu. Latihan praktis untuk dicoba. Tuliskan 3 hal yang secara konsisten mengganggu atau menyakitimu dalam suatu hubungan. Misalnya, pesan yang tidak terjawab, percakapan yang ketus, pembatalan menit terakhir. Di sebelah masing-masing, jangan hanya menulis aku tidak menyukainya. Tentukan bagian mana dari dirimu yang dilanggar. Apakah itu rasa hormat, perasaan dihargai, stabilitas? Ketika kamu mengerti apa yang kamu lindungi, kamu akan menetapkan batasan bukan dari reaksi marah, tetapi dari rasa harga diri yang jelas. Selanjutnya, nyatakan batasan melalui tindakan, bukan kata-kata memohon. Batasan bukan percakapan penuh air mata. Itu adalah tindakan tenang. Misalnya, jika dia mengirim pesan samar dan menghilang selama berhari-hari, alih-alih mencela, berhentilah menginvestasikan emosi dalam koneksi yang tidak jelas. Kamu tidak memikul beban lebih jauh. Kamu tidak perlu marah. Kamu hanya menarik kehadiranmu. Dan ketika kamu menghilang, dia mulai menyadari betapa berartinya kehadiranmu. Batasan yang kuat adalah menolak mengulang percakapan lama. Jangan terus menjelaskan kepadanya jika apa yang kamu butuhkan adalah tindakan spesifik. Cobalah mengatakan, aku sudah membagikan apa yang menggangguku sekali. Jika itu berlanjut, aku tidak akan melanjutkan hubungan ini. Ini bukan taktik. Ini adalah kedewasaan batin.
Dan pria yang baik akan merasakan bobot kata-kata itu, karena mereka datang bukan dari naskah, tetapi dari intimu. Jung menyebut ini pemisahan yang diperlukan dari citra diri yang diidealkan. Salah satu langkah paling menyakitkan, namun penting dalam individuasi. Karena hanya ketika kamu tidak lagi perlu dilihat sebagai baik, kamu bisa menjadi jujur dengan dirimu sendiri. Dan dari sana, kamu dapat menciptakan koneksi yang tulus. Apa yang dirasakan seorang pria ketika berhadapan dengan seorang wanita dengan batasan yang kuat? Dia secara insting tertantang. Sebuah pertanyaan muncul di dalam dirinya. Apakah aku cukup substansial untuk memasuki ruangnya? Itulah satu-satunya pertanyaan yang harus kamu tanyakan jika kamu menginginkan pria yang serius dan bersedia berinvestasi. Karena pria serius tidak mencari wanita yang mudah. Dia mencari wilayah dengan aturan, keramahan, tetapi juga gerbang yang dijaga dengan kuat. Pria yang lemah akan merasa terancam oleh ini. Tetapi, pria sejati akan membungkuk dan melangkah masuk dengan rasa hormat. Akhirnya, selalu ingat, batasan tidak membuatmu kehilangan cinta. Mereka adalah filter yang menyaring cinta yang tidak layak tinggal. Kamu tidak perlu memanifestasikan setiap hari bahwa aku berharga. Hiduplah, bertindaklah, dan putuskan setiap hari seolah-olah kamu mempercayainya. Dan dunia, termasuk pria di seberangmu, akan mulai mempercayainya juga. Kunci 4. Aktifkan rasa takut kehilangan dengan hadir sepenuhnya bersama dirimu sendiri. Begitu kamu telah menetapkan batasan untuk hidupmu, transformasi halus dimulai. Kamu berhenti menjadi wanita yang mengejar koneksi dan menjadi wanita yang merupakan pusat dari koneksi itu. Dari titik hening itu, jenis gravitasi baru lahir. Kamu hadir sepenuhnya bersama dirimu sendiri. Disinilah filosofi Carl Jung menjadi hidup dengan jelas. Jung berkata, sepatu yang pas untuk satu orang bisa menyakiti orang lain. Tidak ada resep untuk hidup yang cocok untuk semua kasus. Ketika kamu berhenti mengejar, berhenti mencari pemenuhan dari luar, kamu mulai memancarkan energi murni, tenang, namun tak terbantahkan. Energi dari makhluk yang begitu terhubung dengan diri mereka sendiri, sehingga mereka tidak lagi membutuhkan siapapun untuk memvalidasi keberadaan mereka. Bayangkan, dirimu sebagai sebuah planet di orbitnya. Ketika kamu hidup seolah-olah dunia berputar di sekelilingnya, kamu melenceng dari sumbumu. Kamu menyesuaikan cahayamu, kecepatan, dan bahkan suhu untuk mencocokkan ritme planet lain. Tetapi ketika kamu kembali ke pusatmu, kamu bersinar dengan caramu, dengan kecepatanmu sendiri, dan kepenuhan mandiri itu membuatnya menyesuaikan orbitnya denganmu. Dalam psikologi evolusioner, otak manusia cenderung menghargai apa yang bisa hilang dan meremehkan apa yang selalu tersedia. Ini bukan ketidakpedulian, tetapi hukum alam dari nilai yang dirasakan. Sesuatu yang langka, independen, atau sekilas secara otomatis mengaktifkan sistem limbik, wilayah otak untuk emosi purba, seperti ancaman, ketertarikan, dan kompetisi. Saat itulah seorang pria beralih dari kepasifan menjadi aktif melestarikan. Tetapi kamu tidak perlu bertindak dingin atau jual mahal. Kamu hanya perlu lebih hadir dengan dirimu sendiri secara mendalam, serius, penuh gairah. Kehadiran ini bukan tindakan, tetapi energi. Itu terjadi ketika kamu mulai bertanya, hari ini berapa banyak aku telah memilih diriku sendiri? Praktek pertama, prioritaskan kegembiraan pribadi yang tidak terkait dengannya. Biarkan dirimu dikonsumsi oleh apa yang membuat hatimu berkobar. Kelas melukis, pelajaran menari, proyek pribadi, atau sekedar kencan dengan dirimu sendiri. Ketika hidupmu mendapatkan kedalaman independen, kamu memberi sinyal, aku adalah dunia yang lengkap. Kehadiranmu berharga. Tetapi tanpanya, aku masih baik-baik saja. Tindakan kecil namun kuat. Biarkan satu hari seminggu bebas dari mengirim pesan, memperbarui, atau memeriksa apakah dia sudah melihatnya. Alih-alih, gunakan hari itu untuk terhubung kembali dengan dirimu sendiri.
menulis, membaca, dan bertemu orang-orang yang membuatmu merasa hidup. Ini bukan tentang mengabaikannya. Ini adalah ritual untuk merebut kembali otoritas batin. Praktik yang lebih dalam adalah ritual pagi. Setiap pagi sebelum menyentuh ponselmu, tanyakan pada dirimu 3 hal. Apa yang aku butuhkan hari ini secara emosional, spasial, energik? Apakah aku membuang energi untuk sesuatu yang tidak layak? Apakah aku hidup seolah-olah aku adalah pusat alam semestaku? Ini meluruskan kembali sumbumu, mencegahmu tergelincir ke dalam ketergantungan yang tidak disadari. Jung percaya, satu tanda orang yang terindividuasi adalah kemandirian tanpa pertahanan. Bukan mengisolasi dirimu dari dunia karena takut, tetapi membangun dunia batin yang begitu kaya sehingga kamu tidak membutuhkan siapapun untuk mengisinya. Ketika seorang pria bertemu wanita seperti itu, dia tidak merasa dibutuhkan. Dia merasa dipilih. Dan itu adalah perasaan yang tidak berani dihilangkan oleh pria sejati manapun. Hal utama yang perlu diingat, rasa takut kehilanganmu tidak dapat diciptakan melalui strategi. Itu hanya muncul ketika kamu menjadi tak tergantikan. Dan tidak ada yang tak tergantikan karena lebih cantik atau lebih menyenangkan. Karena kecantikan dan kepatuhan memiliki batasnya. Kamu tak tergantikan hanya ketika kamu adalah individu dengan duniamu, kedalaman, dan cahaya. Tidak membutuhkan siapapun untuk menjaga apimu tetap menyala. Apakah praktik-praktik ini beresonansi denganmu? Bagikan pemikiran dan umpan balikmu. Kami selalu di sini untuk mendengarkan. Ceritamu adalah inspirasi hidup agar perjalanan ini berlanjut. Pada akhirnya, menjadi wanita yang utuh tidak bisa diajarkan. Itu hanya bisa dibangkitkan dari dalam. Hari demi hari, melalui setiap pilihan yang kamu buat untuk dirimu sendiri. Tidak ada aturan tetap, tidak ada peta siap pakai. Tetapi ada kompas. Ketika kamu memprioritaskan harga diri, segalanya mulai bergeser. Dan jika kamu masih dalam perjalanan ini, bersabarlah. Bahkan ketika itu sulit. Perjalanan kembali ke dirimu sendiri adalah yang terdalam. Tetapi itu juga satu-satunya yang memastikan orang lain tidak bisa berpaling. Bukan karena kamu membuat mereka tinggal, tetapi karena mereka tahu mereka tidak akan pernah menemukan yang lain sepertimu lagi.